Salah satu contoh dalam Alkitab, orang yang sangat hebat harusnya, tapi jatuh dalam self pity dan hidupnya hampir hancur. Dia adalah Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Diceritakan satu kisah yang sangat tragis menurut saya. Mengapa saya bilang tragis? Ironis. Karena harusnya Elia gak mengalami titik ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang telah dilakukan Elia. Saudara tahu apa yang sudah dilakukan Elia pada saat itu? Dia bantai 450 Nabi Baal. Dan bukan cuma itu. Seluruh orang Israel jadi sadar bahwa sebenarnya bukan Baal Tuhan yang sesungguhnya. Betul nggak di situ? Pulang. Itu kan dengan kata lain bahwa Elia itu lagi mengalami kemenangan yang gilang gemilang loh saudara. Pulang ke rumah. Ahab juga pulang. Dia lapor sama istrinya. Perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Perhatikan ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Kalau memang dia bisa bunuh Elia, kenapa yang disuruh suruhan tidak Algojo? Kalau memang Isabel itu sungguh-sungguh bisa bunuh Elia, kenapa harus tunggu besok? Betul nggak? Bukankah sebenarnya Isabel sedang melancarkan intimidasi, perang urat syaraf? Awas ya, besok ya. Kalau memang dia bisa bunuh, kenapa tunggu besok? Kenapa diutus seorang suruhan? Coba perhatikan ayat 3. Maka takutlah. Iya. Saya mau tanya, kalau saudara belajar tentang Elia, apakah ini waktu yang tepat untuk takut? Menurut saya tidak. Kalau memang takut, itu waktu di Gunung Karmel dong. Di Gunung Karmel itu waktu yang tepat untuk takut. Ketika Tuhan bilang, sana hadapi 450 Nabi Baal dan berduel di sana. Siapa yang berhasil turunkan api, itu harusnya masa yang paling menakutkan loh menurut saya. Tapi masa-masa itu masa dia lewati loh. Dan saya katakan ini waktu yang tidak tepat untuk takut sebetulnya. Karena dia sudah menang telak. Dia sudah menang telak sebetulnya. Tapi kembali, masih ingat ada 3 hal yang membuat orang jatuh pada self pity. Masa sulit, luka terhadap gesekan, akibat gesekan. Yang ketiga kelelahan. Dia lelah, dia capek. Begitu capek, ditekan. Dia self pity. Perhatikan ayatnya yang ke-3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Lucu ya, orang self pity itu ironis loh. Pingin mati tapi takut mati. Kalau dia benar-benar nggak takut mati, nggak perlu lari dong. Makanya coba pernah cek ada orang yang lagi self pity, mati aja deh, saya mau bunuh diri aja deh. Kalau ada orang ngomong sama saudara mau bunuh diri, percayalah sebenarnya dia nggak berani bunuh diri. Karena kalau dia memang benar-benar bunuh diri, nggak perlu pamitan sama saudara. Itu cuma hanya membuat saudara jatuh kasihan kepadanya. Menurut saya lucu, saya baca ayat ini. Lalu dia ingin mati. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kembali. Self pity membuat saudara jadi self-center. Self-center akan membuat saudara jadi korban dari intimidasi. Kenapa Elia bisa meleset dari destiny, bisa tergelincir? Saya pakai kata tergelincir. Dia hidup dalam panggilan. Kenapa dia tergelincir? Jawabannya karena dia self pity. Waktu self pity jadi self center, ketika dia self center, intimidasi mulai bekerja dalam hidupnya. Nah,